Ibadah itu artinya ya praktek spiritual ya yang kita menyembah, bahasa menyembah ya kepada Allah, komunikasi dengan Allah itu harus pakai ilmu. Kalau nggak pakai ilmu ini habaan mansura, nggak ada bedanya seperti debu yang ditiup angin. Ada artinya nggak? Ada bekasnya nggak itu ibadah? Ada efeknya nggak itu ibadah? Ada nilainya nggak itu ibadah? Nggak ada. Kalau nggak pakai ilmu. Haba aman suruh. Gubaron. Gubar itu apa? Peleduk. Peleduk itu logatnya peleduk. Kalau berarti debu ya. Debu latifan yang halus, mutafarriqan yang berpencar. Fala istaqara lahu, kalau ditempatin nggak ada. Sekarang taruh di piring nih, debu. Wah, ada nggak ya? Ada. Itu kayak gitu ibadah. Jangan pakai ilmu. Oh iya, udah keluar sampai ngebul. Ya, ini pentingnya ngaji. Lah wala istima, nggak pernah ngumpul. Bal tadi riyah. Nah, itu akan disia-siakan oleh angin. Jadi nggak ada. Jadi nggak bisa mancep, nggak bisa netep, nggak bisa ngumpul. Itu nilai ibadah. Karena apa? Karena tidak ada ilmu. Jadi ngumpul seketika dengan kebodohan. Apa bodohannya? Riak lah, syirik lah, atau apa lagi? Ada bahasa sombong lah. Itu hilang baik. Ilmu apa ibadah hilang. Yakni misluhu fi adabi naf'i. Jelaskan oleh musannif modelnya itu seumpama itu fi adabi naf'i, tidak ada manfaat bihi. Dengan ilmu yang kita kerjakan, dengan amaliyah ibadah yang kita kerjakan tanpa ada ilmu. Lima ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min 'alimin la ya'malu bi 'ilmihi illa naja'allahu ruhahu ala ghairi syahadah wa nadahu munadin minas sama ya fajira khasratid dunya wal akhirah. Ini kembali lagi ada orang yang tidak mengamalkan ilmu, ya udah tahu amal tanpa ada ilmu orang jelas. Orang yang berilmu tanpa amal bagaimana? Ini hadis dari Abu Hurairah. Diriwayatkan Abu Hurairah anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, ma tidak ada min alimin dari orang yang berilmu, alim, layak malu yang tidak ngamal bi ilmihi dengan ilmunya. Jadi orang alim kagak ngamal ilmu, alim tahu tapi nggak diamali. Illa kecuali tidak ada tadi bahasanya kecuali naza'allahu ruhah, ketika dia dicabut nyawa ya di akhir hayatnya ala ghairi syahadah, itu tidak tidak bersyahadat, enggak mampu dia ya, tidak bersyahadat artinya tidak sama sekali ada pertolongan dari keilmuannya untuk menolong dia itu bisa mengucapkan dua kalimat syahadat. Bahkan wanadahu munadin, terdengarlah suara panggilan di atas sana dari langit minas sama, ya fajiru bahasanya gitu. Ya fajira hasratid dunya wal akhirah. Orang yang lacut ya, yang mendapatkan kerugian dunia dan kerugian akhirat. Ada ancaman langsung. Jadi ya takut juga. Jadi ketika berilmu, bersyukur kita mendapatkan ilmu dari Allah. Kemudian sebisa mungkin kita harus mengamalkan ilmu. Yang belum berilmu maka sebisa mungkin harus mencari ilmu. Gitu baik, sepaket lah. Jangan hampir seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mana innal alim, sesungguhnya orang alim di dalam ya'mal, bila mana dia tidak mengamalkan, ya, mana al ilmu bi ilmihi, dengan ilmunya, la'anahu, maka mengutuk kepadanya al ilmu, ya ilmunya kutuk, jadi dikutuk sama ilmu, ini kutukan. Jadi apa disebutnya? Ngabadi, bahasanya tahu ngabadi. Woi, ngabadi. Iya, kayak orang apa nih? Tukang apa ya? Nah itu ngabadi. Raya, boleh kadang-kadang kagak dipanen. Ngabadi itu kayak gitu. Sama, ini udah ijazah, udah zikir, udah apa, tapi kagak diamalin, itu ngabadi. Ya. Bertalqin la ilaha illallah, tapi kagak diamalin, ini ngabadi. Rindi. Nah, iya. Kalau itu mah biasa, ini ilmu yang kita pelajari. Ya, dengan ilmu ibadah yang kita ilmu syariat pelajari, tidak bisa kagak diamalin, sholatnya kagak. Nanti nggak diamalin ya. Ya, orang ilmu sampai 20 tahun, sampai 25 tahun. Hari lihat sholatnya kagak. Maksiat demen, nah itu. Hati-hati. Kalau emang ada kesempatan tobat ya tobat, tapi kalau memang kita tahu kapan kesempatan tobat ya, katanya kalau ibadah yang sedekah ketika kita ini ujukan setan ya, ketika kita berbuat dosa dulu, begitu tobat, nikmat. Itu yang so itu bukan tipu setan ya. Baik, ya, yang punya ilmu harus amalkan ilmu dengan sebaik-baiknya. Takut dikutuk, ya. La'anahullah, ya. La'anathullah, ini apa tadi? La'anahullah ilmu min jawbihi, di dalam perutnya. Jadi ilmu itu untuk dari dalam. Itu ya. Wa yal'anuhu, bahkan bukan hanya ilmu saja yang ngutuk kepadanya, ngutuk apa lagi? Kullu syai'in, itu setiap perkara-perkara. Tola'at alai samsu, yang tersintarkan dengan matahari. Suatu perkara itu tersinar matahari mana? Ya semua udah. Salam dunia. Yang kena matahari mana? Ada yang lewat yang kena matahari, kena kesinaran. Semua tersinar matahari. Wa tuktabu hafadzah, dan menuliskan malaikat hafadzah kulla yaumin, setiap harinya, khataman, cap, stempel, ala sahifatih, stempel nggak baik di mana, di buku, dapurkan buku itu, tak tiap hari. Ya karena dilihat ilmunya. Ilmunya gua yang tapi nggak ngamal gitu. Ayo stempel itu, stempel merah. Masya Allah, luar biasa. Jadi ini maksudnya yang tarik pan kita ngangkat yang berilmu. Ya, angkat yang berilmu itu betapa banyak dan nilai orang yang punya nuntut ilmu. Makanya ntar kita sepaket di dalam ini. Ya. Iya kan, punya ilmu maka kemarin kalau kita menjelaskan ya, banyak sekali ya dalam ganjarannya ya. Orang-orang yang memuliakan orang yang berilmu, ulama di antaranya, Allah memuliakannya. Jika dimuliakan oleh Allah maka akan masuk surga, diberikan tempatnya di surga. Ya, setiap kalimat yang diucapkan jadi ibadah. Barang siapa orang yang berjalan ke tempatnya majelis taklim, maka setiap tempat itu ada 100 ya, dibalas 100 kebaikan. Terus namanya adanya dengan ilmu. Nah, ketika ilmu begitu banyak dan nggak diamalin, ini barang lagi. Iya, nabadi.
Ya. Bahkan orang yang berilmu itu ibarat mana kata Rasulullah seperti aku dengan terendah umat, ya, seorang laki-laki terendah daripada golongan kastanya gitu, antara orang ilmu yang tidak dengan orang yang tidak berilmu. Jadi ini, jadi jangan dibanggakan dulu ya seperti itu lah. Jadi makanya kajian tasawuf ini adalah kajian yang mana mempertajam dalam segala pemikiran, ya, dalam segala praktek dalam hidup. Ya itu. Seperti ini. Ntar kita lanjut dulu ya. Kemudian Haja Abdun Ais bin Rahmatillah. Ketika orang tersebut dikatakan itu, maka dia termasuk orang-orang yang sangat merugi, ya. Ais itu pada orang yang terputus dari Allah Subhanahu wa taala, yang orang yang hampa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Termasuknya ya abadallah ya mudiya huquq sayyidi ya man la ya'mal bi ilmi alaika laknatullah. Sampai begitu. Orang-orang yang yang menyia-nyiakan hak Allah dan sayyidnya Allah, dan orang-orang yang tidak beramal dengan ilmu alaika laknatullah, maka bagi kamu adalah laknat Allah. Idza mata, bila mana kalian mati, maka dia mati, nazza Allah ruhah, maka Allah akan mencabut ruhnya itu ala ghairi syahadah. Tadi dia tidak sama sekali tidak bisa bersyahadah dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ada perpisahan dunia dengan dengan dirinya itu sama sekali tidak bersyahadah dengan Allah. Dari syahadah, tapi bisa saja tidak bisa mengucapkan dua kalimat syahadah. Maka wa yahrumul maut ala wa yuharrimul mauta ala iman. Maka disitulah terhalanglah ya kematian tersebut dengan keimanan. Jadi matinya tidak bisa membawa iman. Itu pentingnya kita punya ilmu sedikit diamalin, ya. Ayo praktekin ilmunya. Ya, fainal ilma aslun, sesungguhnya ilmu itu dasar, asal, pokok. Ini kalau disetelah di manjilati syajarah, disejajarkan dengan martabatnya, ya, seperti pohon kayu besar. Wal ibadah, sedangkan ibadah itu nasiatan min dalikal asl, ya, itu nasihatnya cabang daripada itu pohon. Ya kalau pohon kan mesti ada cabang, ya, cabang-cabang itu disebutnya ibadah. Apa asalnya pohonnya itu? Ilmu. Jadi ilmu ibarat pohon kayu. Ibadah adalah cabangnya. Fahia memanjilatil samrah min samaratiha, yaitu, ya, maka disitulah ilmu ini sebagai daripada sebuah pohon yang begitu punya cabang-cabang. Ini bimanjilatil samrah min samaratiha, sederajat dengan buah-buahan yang dihasilkan daripada pohon tersebut. Aisyadatul ilmi, jelasnya pohon yang pohon ilmu. Kan ada bahasa al-haya al-iman yanun, iman itu telanjang, ya, walibasuhu at-taqwa wa zinatuhu al-haya wa samaratuhu ilmu itu sampai kepada buah. Ya, kita nggak cukup dengan iman. Orang kalau kebanyakan ya iman sih karena nepa dari orang tuanya, dari apa, iman ada iman. Jadi iman kepada Allah. Kalau tanyain siapa Tuhanmu, ya paling bisa insya Allah jawabnya ya Allah. Cuma ditanyakan siapa Allah itu, banyak nggak ngaji susah jawabnya. Itu uyan, telanjang, tunjang, ya, uyan itu telanjang, ya, kayak kita kan manusia antara benar dan tidak dibedakan dari pakaian, ya. Ya kalau masih pakaian masih benar namanya. Kalau telanjang berarti nggak benar. Masih orang gitu. Masih orang.
Nah, itu masih ada anunya. Nah, iman itu kalau kita ngadain iman aja, nah iman itu dibuktikan. Iman itu telanjang. Maka harus dilibas, harus pakai pakaian. Berat manusia enggak beres pandangan orang kalau kita telanjang dilihat orang. Maka harus dipakai. Pakainya apa tuh? Walibasuhu at-taqwa. Libas itu pakainya dengan ketakwaan. Dia takwa. Imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Ingat, ya nggak sembarangan kita pakaian tersebut ya, harus pakaiannya pakaian takwa. Yang mana takwa tersebut paham ya tentang apa? Tentang pengamalan ya, perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Jadi dasarnya kemana larinya? Wa zinatuhu, yang berpakaian nggak cukup dengan pakaian blouse saja, harus ada aksesoris dalam dirinya supaya lebih tampan, supaya lebih elegan, supaya lebih berharga atau pandangan orang, seperti meningkat punya level. Harus apa? Haya, maka tanamkan rasa malu. Malu pada siapa? Malu kepada Allah, dan minimal malu kepada manusia. Gitu. Ya malulah. Kalau gini pantas enggak nih? Kalau gua joget-joget di atas panggung nyawer pantas enggak? Malu enggak di situ? Saya ukur. Ngeriung-ngeriung tempat-tempat ini malu enggak nih? Minimal ya malu kepada orang, temen gitu. Dan apalagi malunya kepada Allah. Udah. Nah, wasamratuhu, mesti adanya buah. Natijahnya itu buah. Ya, ada buah itu hasil itu adalah natijah dalam ini, keuntungan atau sesuatu yang berharga. Mana ilmu. Jadi kenapa masih di belakang adanya? Ilmu di belakang adanya. Jadi kalau kita simpulkan iman, takwa, apalagi tadi haya, ini nggak bakal bisa berhasil, nggak akan bisa terangkat di dalam kondisinya kecuali harus ada ilmu. Itu pentingnya. Masalah. Jadi di manjilah samrah min samratiha, itu di dalamnya samrah dengan ilmu baik. Ayat sajaratul ilmu. Jadi fasyarab li syajarah idhiyal aslu ya, kemuliaan dihadapkan kepada pohonan ya. Karena emang idhiyah, karena emang syajarah al aslu asalnya. Jadi kalau pengen kita punya buah ya ulang ntar ya, karena kalau pengen punya buah kita harus apa dulu? Nanam dulu, jadi punya pohon. Punya pohon dulu. Punya apa nih? Punya pohon dulu, karena asalnya pohon mau duduk buah baik. Kalau pohon nyangkok dulu terutama. Ijya asalnya. Lakinil intifa, tetapi kesempurnaan manfaat innama yahsulu, itu pohon jadi manfaat ya. Nah itu bisa berarti ketika ada buahnya. Memang tanaman yang dimaksud buah. Awas, yang maksud buah. Kayak pohon mangga nanti pohonnya diharapin nggak? Dikit-dikit dah. Tapi yang diharapin buahnya. Kayak rambutan yang diharapin apanya? Buahnya. Durian apalagi? Ya, apalagi coba lagi. Jamu air kayak dan apalagi yang pohonnya kurang berharga, ya kurang tapi berguna gitu. Pasti buahnya yang diharapin. Nah ini. Jadi asalnya masih ada pohon, tapi lebih manfaat ketika itu pohon tersebut adalah buahnya. Itu innama yahsulu bisamratiha,
kesempurnaan manfaat daripada pohon tersebut inilah dengan adanya buah. Ya. Mana situ maksudnya wahiyal ibadah, itu dalam sajarah tersebut adalah ibadah. Faijan, maka dengan demikian idza kanal intifa tatkala keadaan kemanfaatan layak sulu tidak bisa dihasilkan itu kemanfaatan ila bidzalika kecuali dengan adanya buah atau adanya ibadah. Ilmu adalah asal pohon, lebih akan manfaat itu pohon ketika ada buah. Artinya cabang-cabang sampai berbuah itu adalah pengamalan ibadah. Gitu. Ya, makanya tadi itu ya dua kata ilmu dan ibadah tidak boleh dipisahkan. Itu maksudnya. Semuanya akan mengikat kesempurnaan dalam kehidupan. Ilmu, ya, apa ilmu harus ada, harus diamalkan. Amal mesti dengan ilmu. Jadi dua-duanya inilah yang mesti kita jaga, ya. Supaya apa? Supaya akan menghasilkan kemanfaatan yang sangat luar biasa. Ila bidalik, ya, la budaya mesti hukumnya hukumnya wajib bil abdi kepada seorang hamba kita nih, ya, min ayyakuna lahu, daripada keberadaan daripada ilmu tersebut, ya, min kulal amrain, ya, daripada keberadaan min kulal amrain, daripada dua perkara. Jadi dua perkara itu mesti tertanam di dalam diri seorang hamba. Apa coba? Ilmu dan amal. Ilmu dan amal. Amal dan ilmu. Itu ayat ilmu wal ibadah, ibadah dan amal. Wal ilmu dan ibadah. Ya, ini secara umumnya ya ilmu amal. Ya enggak? Ya, ilmu ya amal secara umum dunia akhirat. Kalau urusan untuk akhirat, ilmu ibadah. Bahasa, harus paham. Ya, kalau urusan umum kayak di dunia, mau disebut jarang disebut ibadah itu biasa amal, kerjaan, pegawaian. Tapi kalau urusan akhiratnya biasanya sebutnya ibadah. Ya sama baik umum ke. Harus dengan ilmu mengerjakan sesuatu, kalau nggak ada ilmunya lah berantakan. Coba ente, ya, orang bisa bikin bubuk gitu ya, bikin bubuk aja. Kali-kali bikin bubuk, jadinya kayak apa? Ya, kali-kali apa nggak bisa nganam jala, kali-kali nggak ada ilmunya cara nganam jala, kali nganam jala. Ujung-ujungnya pada merengkel, muter dari atas ke bawah. Itu mau jupri dulu tuh. Yang belum bisa, makanya yang ilmu. Lalu dapat dekat. Ini kalau ikan banyak. Aku bikin jualan tinggal diambil sedikit jalan orang yang bener ada 5 kali. Nah masih dari jalan di atas jadi muter begini. Nah iya kalau orang panjang. Lah muter orang kebaca, udah dibongkarin ya, ulang lagi. Benar. Nah, apa itu? Ya belum ketemu ilmu, ya tahu ketika ilmunya udah ketemu buah. Lolong sombong. Luar biasa. Waduh. Enak. Itu baik dengan ilmu. Amal. Dan hati-hati yang berilmu harus diamalkan. Gitu aja. Ya. Yang ilmu harus diamalkan. Amalnya gimana? Ya, ilmu itu harus ini. Makanya dalam keterangan juga orang yang bodoh jangan diam, harus bertanya. Orang yang berilmu jangan diam, harus diamalkan ilmu dan disebarkan ilmu. Ada keterangan juga. Nah, hajjun wa nasibun, itu punya bagian ya di dalamnya masing-masing. Artinya dari itu ya, orang yang bodoh harus banyak bertanya dan mau mengikuti pengajian. Orang yang berilmu harus disebarkan ilmunya dan diamalkan ilmunya. Itu. Kama ya'lamu min qalil misbah wal hadu an-nasib wal jamu wal hujud disebutnya bahasanya bagian-bagian. Walihada al-madkur min qalil la budda lil 'abdi, mesti wajib hukumnya kepada seorang hamba ayakuna lahu, ya, keberadaannya minal amrain hal. Artinya
dari dua perkara tersebut, ya, ambil bagian ilmu, bagian beramal. Qala Hasan bin Yasar Al-Bisri rahimahullah, ya Maula Zaid bin Sabit, itu gurunya Zaid bin Sabit. Ila Maula Hamil bin Bakar Qutbah wa abuhu Yasar namanya. Ya, min Zaid bin Misal al-Taqawwi bin Nasr waladul Hasan zaman Umar, ya, wa Sayyid Utsman wa Sayyid Dar. Ini sejarahnya daripada Hasan al-Bisri. Kata beliau, mana utlubu ayyuhal muslimun hadzal ilm talaban la yadirru bil ibadah, yang kana talib amalan bimatlubih alladhi huwa ilmu wa ila dakhala fil wa'id syadid mutaqaddim. Kata beliau, carilah ilmu, carilah oleh kalian semua, ayyuhal muslimun, orang-orang yang Islam, yang mengaku Islam, hadzal ilm, inilah ilmu. Jadi pengetahuan suruh cari terus, jangan berhenti. Yang mana tolaban dengan mencarinya raya diru bil ibadah, yang tidak memadaratkan di dalam urusan ibadah. Maksudnya bi ankana talib, keadaan orang yang mencari ilmu itu amilan, harus mampu mengamalkan bimatlubihi, dengan apa yang dia cari. Nah ini, jadi ilmu itu ilmu yang kita bisa amalkan, carinya. Jangan ilmu yang kagak kita bisa amalin, sehingga bikin mudarat kepada orang yang berilmu, itu orang yang ininya. Jangan sampai itu jadinya. Ini ada 5 talaban la yadirru, yang tidak memadaratkan beribadah dengan ibadah. Jadi maksudnya orang yang mencari ilmu tersebut terus harus yang mengamalkan dengan apa yang dia cari itu. Alladzi huwa al-ilmu, dijelasin dari ilmu. Nah, ilmu apa nih? Nah, kita diamali. Kalau mau ibadah, ilmu syariat, maka amalkan itu syariat, ya, dengan ilmunya. Wa ila, kalau tidak diamalkan itu ilmu, dakhala fil wa'id asyadid, maka dia termasuk daripada ancaman yang berat dari tadi yang kita ucapkan, ada yang tadi kita bahas. Kemudian wadlubu hajil ibadah. Nah, ketika punya ilmu, cari lagi ibadah-ibadah yang mana thalaban la yadur bil ilmi, yang mencarinya itu yang tidak madaratkan dengan ilmu. Bi an kanal abid, itu maksudnya keberadaan seorang hamba tersebut aliman, mesti tahu, mesti mengetahui ilmunya, bi ahwali ibadatihi, dengan bagaimana cara ibadahnya. Ya, jadi apa? Jadi dalam urusan ngamal, wayahnya baik. Apa yang kita amalkan tuh harus sesuaikan dengan ilmunya. Jangan apa? Jangan tetawanan. Jangan tetawanan. Tetap, aduh, kita mau sholat tahajud nih. Allahu Akbar, sorrynya belum apa. Kemudian doanya belum apa, di antara doa ada paling ya. Kalau yang gerakan sholatnya murni udah apa, kemudian ini belum hafal nih, ya itu bahayanya dulu, ngapalin dulu, ya, ngapalin. Ini bahasanya apa? Bahasanya jangan bikin madarat, ya, bikin madarat artinya apa yang kita kerjakan amal sia-sia karena tidak tahu ilmunya. Maka mesti bagi seorang hamba yang tahu ketika ibadah dengan ilmu. Wa ila, bagaimana kalau ibadahnya nggak pakai ilmu? Karena akmaluhu, maka keadaan amalnya itu mardudatun, ditolak mentah-mentah. Walillah, ya, darul khair. Nah itu maksudnya mardudatun, ditolak ya, percuma capek-capek, mudah-mudahannya baru dapat kuliah diterima kagak. Ibarat kata orang ini mah presentasi boro-boro mendapatkan ini, tapi pas apa dilihat pun di eru pun enggak di eru bahasa. Ini bahaya. Karena dalam kitab Jubat, ya, dalam ini wa kullu man bi ghairi ilmin ya'mal
a'maluhu mardudatun la tuqbalu wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Waduh. Ya, wa kullu man, setiap orang bi ghairi ilmin ya'malu, beramal tanpa pakai ilmu. Amal itu maksudnya beribadah. Beribadah nggak pakai ilmu. A'maluhu, maka amalannya itu orang mardudatun, ditolak. Satu balu tidak diterima. Apa? Ditolak, tidak diterima. Kalau nggak proposal, kalau proposal, ya, doa pastinya mana kurang mantap, ya. Nah, boro-boro mulia ini, dikebut-kebut nggak ada duitnya. nah, nggak ada duit, nggak bisa lah. Artinya kurang urut, kurang apa ya? Iya, kurang jelas. Karena tulisannya segala macam. Boro-boro diterima. Ini double. Mardudatun yang untuk harus double ini. So ya, itu pentingnya ini. Sampai seperti itu, iya. Kenapa? Li'annal jahila, karena orang yang bodoh terhadap ilmu yang dia kerjakan dalam ibadah, layak malu, dia itu tidak layak lamu, tidak tahu mak perkara ya durruhu fi ibadi, yang bikin madarat dalam ibadahnya. Tidak tahu orang yang ini ibadah gua rusak atau enggak, ibadah gua terima atau enggak, ibadah gua benar atau enggak. Banyak yang beriku kok yang datang. Ini Ya. imbang. Ini beda ya. Orang ibadah nggak ada ilmu, dia nggak tahu dia ini ibadah gua sah atau enggak tahu dia. Ibadah gua batal maka nggak tahu. Karena pembatalan kayak nggak tahu. Pembatalan wudu berapa? Nggak tahu. Kentut. Nah, gitu ada bahasa kalau orang bodoh nggak tahu. Ya kentut sekali batal, 2 kali mah enggak bener dipakai ya. 2 kali cuma 2 kali baik. Udah wudu lagi semuanya. Ada kentut batal sekali. Batal enggak sekali kentut. Kalau 2 kali mah udah batal. Dia bilang begitu udah batal deh. Sholat bisa. Orang yang pintar maksud dia kagak batal, Bang. Ya kebatal di mana orang wudu kayak kagak. Nah, ini kalau pintar begitu kan. Cara berilmu kayak gitu kayak omongannya. Memberi pahamnya. Jadi sekarang batunya wudu nih. Duh, kentut berarti batal. Hilang wudunya ya. Hukum punya wudunya hilang dengan kentut. Ya udah. Ya, kentut sekali lagi. Ya batal. Ya batal dari mana? Orang punya wudu aja. Gitu. Dia mau dipraktek orang wudu. Nanti ada besar katanya 2 kali mau batal. Bodoh. Orang prakteknya berarti wudu lagi dan yang benar bang. Kalau udah punya 1 wudu kali-kali kentut batal. Berarti kita udah gak punya wudu ya? Iya. Lah kentut lagi. Ya batal dari mana? Dari wudunya kita punya. Itu orang bodoh sampai ke sana penafsirannya, dipraktekannya ya begitu ada bodoh. Pantas bayar diubi ibadahnya dia nggak tahu. Yang bikin batal madarat daripada urusan ibadahnya nggak tahu. Ini bahaya ya. Bayangkan orang gitu. Artinya ongkong-ongkongnya ibadah ngaji nanya kagak, ustaz udah gedeng. Ya repot dah. Ini yang usah bertiba ngejauhin berisnya. Bodoh ke temen-temen. Nah, dehem, sholat iya. Banyak. Pemenahan kayak orang bodoh, ya bodoh itu loh secara umum ya bodoh. Sama ibadah, bacaan bodoh. Ya, dalam bacaan bodoh kadang-kadang ya dia ini tinggal ambang hati menahu punya patokan qolatil ardu dia mendapat diganti lagi qolatil ardi dehem lagi qolatil ardu aduh
dehem lagi pak, hanya nengok ke belakang. Ardu kayak mau ardo, ardi belajarnya tanah-tanah kayak nih pak. Tidak berlembut. Ya, iya lah, nyoba orang itu begitu, bener kagaknya orang asal-asalan ternyata nggak punya dasar, ya iya, kan berubah, nggak bakal istiqomah dalam pembacaan dia, pasti. Seperti mana ya dalam surah ini lagi, Inna anzalnahu fi lailatul qadar, lailatul. Terus apa ketika ada yang lailatul, nah bahasa ini ada yang nyeletuk ke belakang lailatul. Wa ma adraka ma pertama inna anzalnahu fi lailatul qadri lailatul. Terus lailatul qadri lailatul bahasa dia benar. Terus dibaca lagi dari lailatul wa ma adraka ma lailatul qadri lailatul qadri. Nah, jadi apa deh, karena emang punya patokan dalam keilmuan ya itu ganti-ganti orangnya tahu bakal ikutin gitu, bakal ikutin. Nah, ini nggak ada yang benar. Yang benernya gimana? Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Ya mau baca lailatul mulai-mulainya. Lailatul, terus di keduanya adalah wa ma adraka ma lailatul qadri. Ini salah semua jadinya. Ya, yang pertama salah, yang kedua salah lagi. Yang nggak punya patokan pada ilmu itu orang jahil. Banyak dalam segi apa, apalagi dalam praktek ibadah. Waduh, bang rekornya. Ini penting ya. Nah, ada di sini. Bi khilafil alim, berbeda dengan orang alim, walau fasikon sekalipun banyak ada maksiatnya. Fainau ya'lamu dzalik, dia itu tahu itu maksiat. Kalau orang bodoh mau ibadah maksiat sama, nggak punya ketentuan. Maksiat katanya ibadah, ya ibadah katanya maksiat. Itu orang bodoh. Tapi kalau orang alim mah tahu itu perbuatan maksiat. Tapi kenapa dilakukan? Jangan ada apanya, ada dorongan, terpaksa. Ini ada terpaksa, ada darurat, ada apa lagi, banyak lah. Itu tahu itu maksiat. Orang bodoh mah ketika berbuat dia kadang-kadang nggak tahu ini maksiat, ini apa ibadah. Ini nih hadis yang sering disebut tadi nih, 5 ruya ani nabi, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al alimu habibullah walau kana fasikon, wal jahilu aduwwullah walau kana ini hadis ya Rasulullah. Al alim, orang alim, orang penuh dengan keilmuan, ya habibullah, tetap kekasih Allah, Pak. Habibullah menjadi ya tahapan kekasihnya Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu. Walau karena pasikon, sekalipun dia apa sering berbuat maksiat, berbuat maksiat, tapi sadar. Nah, karena berbuat maksiat sadar maksiatnya atau dia tahu itu perbuatan maksiat karena ilmu. Wal jahil, orang bodoh, sehebat apapun dia, ya kaya miskin dia buatan aduh ini masih khawatir takut menjadi musuhnya Allah, ya sedang-sedang jadi musuhnya Allah. Dia tuh dimusuhin Allah, orang bodoh dimusuhin Allah. Naambil amin ya, naambil amin. Walau kana abidan, sekalipun tukang sembahyang. Banyak ini, banyak. Orang dari masih muda, dari kecil nggak pernah berilmu, nggak pernah, ya sudah tua tobat biaya gitu. Ya ini dari mana? Ikut doang. Nanti ya kagak, dari kecil ngebladut, ya sampai gede sampai tua masih ngebladut, ya
ngerjain. Kadang-kadang orang paling parahnya gitu ya, udah bodoh ya, nggak ngerjain, maksiat lagi pegawaiannya. Obat dah, obatnya udah tua. Ngaji awang banyak yang dirasa. Antuk dah, duduknya pegel dah. Ayo dah. Jadi ngaji kagak, ya. Tapi bayang jalanin dah. Tahu dia gimana dengan tongengnya orang lihat orang. Tapi untuk zaman nanti itu ada orang sama sekali nggak tahu nonton orang, karena ini contohnya udah langka. Tahu. Kalau begitu dia ke masjid ya ngeri niat masjid. Paksa lebih takut nggak dikasih bagian. Udah tuh ganggu gitu sholat sono masjid. Ya pas sembahyang dipaksa begini, waduh kalau nggak mau ini malam gak dapat gratisan. Nah susah dalam ini. Udah ya elewe lagi juga ke masjid, jadi kaget banyak orang. Wah aku pernah lihat orang sembahyang. Dan baik gimana kalau sembahyang? Kata dia ngilu-ngilu bayar tuh. Orang nongol, pokoknya orang nongol ke ngilu beda. Ya sampai ke masjid ya udah kata bilang ngilu deh. Karena di barisan yang belakang gitu, kan ngilu. Dari belakang, orang nonggeng ya, orang ngilu sudut. Pas terakhir udah rokat ke belakang, udah kejejak kanunya kepalanya udah. Pas palanya kejejak udah sholat dicap begini, aku belum bisa kemana nih? Sholat tadi. Oh ya dia pergi ke imam jejak. Tapi bilang orang-orang, siapa gua? Nah imam kaget, gua dijejak orang. Nah imam belum bayar itu mana? Jangan orang semut pun akan marah ketika diinjak kepala. Dia injak kepalanya, otomatis jauh. Yang ngajar namanya apa-apaan ya, langsung dicok kekbel ya. Waduh, ribuan ujung-ujungnya. Kalau cekekannya lepas lagi ngapa ampun dia ya. Jerah bapak ini. Langsung dia balik. Pas bilang mahnya babi ini. Lemah yang orang belum udah pulang baik. Waduh, gua besok mau jangan suruh sholat lagi dah kapok gua ngapa? Sholat dulu payah sholat ini. Sholat cekekannya doang. Orang imamnya gede tinggi kan kencang. Lebih baik itu mah dia jerah. Kaget juga gini, tapi sholat cekekannya bang. Waduh, gua udah praktekin udah. Itu nanti itu gambar kayak gitu bakal ada. Cekekan. Masalahnya apa? Ilmu itu semakin kesana semakin hilang. Banyak sajuhal. Ya itu bakal beredar orang-orang bodoh. Dekat, iya dekat kiamat itu udah pasti. Sekarang masih lama beras. Masih ada banyak lagi amannya. Ilmu masih banyak. Iya. Nanti kayak gitu bersembahyang. Bahkan tahlil nanti itu orang nggak ada. Kalau yang tahlil berantakan. Iya nggak berhentiin la ilaha illallah susah. Yang langsung Fatihah sebutin. Kamu hadir, alhamdulillah hadir, Fatihah gitu. Bukan setiratnya mah orang kuburan dasar nanya anu kuburan di dekat anu. Kalian lihat gitu ya. Kayak gitu ntar tuh hadiahnya. Enggak perlu la ilaha illallah ya, la ilaha makan dulu. La ilaha illallah. Cuma kuburan berhenti itu susah. Bukan berhentiin ya gua nih. Dan ngeliat ini lama banget sih. Iya gue berhentiin bicara gimana bicara. Oh gila. Iya gue tebrok. Ayo tebrok semuanya. Lihat tebrok. Lagi ikut tebrok. Ada ya. Di bagian tahlil. Terus apa? Nunjuk. Kalau mau finish apa kadang-kadang kenapa begitu? Masalah HP dikeluarin. Ngikut begitu. Iya masih belum bisa berhenti. Iya nyari. Gimana nih? Ya, sampai bisa ngeberhentiin lah dari Allah. Akhirnya dia udah keputusannya. Kabur. Cari ke tempat. Kabur semua. Lo tahu lah pada pagi lagi ngikutin. Iya, akhirnya ada bagian tahlil caranya pindah keluar. Namun lah keluarga dia mah udah capek berhenti dewek. Ikutin juga. Terus diikutin lari itu anak.
Sampai-sampai di sana ada kali, ini mana jembatannya nih. Orang ada nyebur. Iya, udah nyebur aja. Silam dari situ dah. Perempuan itu ngikut kalau nyebur semua. Udah silam. Kalau pakai api berdua. Iya, betul. Buat api oleh namanya ini ngikut juga dia silam. Kan pelepas silamnya dia orang kuat. Iya. Udah gua udah sanggup. Lepas ini mana gua udah makanan tahlil kau. Gua udah sanggup. Ya tahlil kalau gua udah sanggup bawa kolak begini nih. Lepas silamnya begini. Katanya tahlil ada silam aja gitu. Nanti itu kayak gitu. Ada yang biasa. Kayak. Yakin lebih mati. Ya kenapa? Kebanyakan orang bodoh. Makanya pantas ketika nanti itu berbanding laki dengan 50 orang wanita. Karena emang nanti zaman-zaman udah pesanannya itu banyak yang perang dalam ini. Ya, karena begitu ya. Itu ya pantas. Kebodohan, kemudian ngambil syariat dengan syariat. Baru tujuh, amal hati. Nanti bisa juga orang punya bini sampai 50. Ya karena bukan di syariat ini, ya karena kebodohan, semau-mau dan iya gitu. Dijago satu kereta ya ya. Itu mau udah macam-macam orang bodoh. Ini sampai dibuktikan oleh sebagian ulama yang mengatakan sebagai manusia ikhtalafa fi syarfil alim. Ini dalam ini ikhtilaf kemuliaan di orang yang alim walaupun fasik. Kemuliaan mana dengan orang bodoh tukang ibadah? Kemuliaan mana? Pandangan kita gimana? Orang alim tapi fasik. Semua orang yang bodoh tapi tukang ibadah. Kemuliaannya mana? Pandangan kita coba. Ayo. Orang alim walaupun kadang-kadang dia artinya berbuat fasik, tapi alim yang punya banyak tahu dia ilmu hadis, ilmu kalam, ilmu ini, tapi fasik. Makanya ikhtilaf mana yang dimulyani. Nah dengan demikian ini wasyarafal jahil abid fa kharaja ahadun minhum wa dhahaba ila sawma'ati abid al jahil qama ya abdi. Ini dibuktikan sama dia. Ini orang ahli, orang pintar ya, alim mukasyafah. Ali bisa ini ketika dia mencoba menguji dalam ini mana yang lebih mulia, maka dia menyamarlah sebagai Tuhan. Saumatil abid, dia menyamar ya yang menjadi apa bersuara tapi nggak kelihatan orangnya. Iya, ini nggak kelihatan ini. Ngetes, iya, yang tadi dilatih. Campurin kepada orang yang di masjid bertekul, lagi sholat baik, lagi ini baik, lagi zikir baik, muter baik. Tapi bodoh. Ya namanya apa? Dapat dari barimbon gitu ya, amalannya ibadah ya biasa. Datang ke orang jahil bakala ya abdi, ya bahasanya nih, hambaku, mobil tu dakwat, ya aku sudah terima doamu, wa ghafartu laka dan aku sudah terima, ya aku ampuni buat kalian dosamu, dosa udah habis mau ampuni. Patruk ibadah, udah jangan ibadah, baik. Ya, ini kau berhenti ibadah, tinggalin ibadah tuh, bang dongeng. Wastara udah istirahat baik, lagu apa gedah, bebas. Itu kata Tuhan. Ini suara tanpa dia orang yang kedengaran dia begitu. Ya, iya. Bagaimana dia anunya? Hah? Bakul abid langsung aja dia menyambut daripada suara tersebut. Ilahi, Tuhanku, ya Tuhanku, ini arju, saya mengharapkan minta darimu ya Allah, bahasanya. Ajak omongan seperti ini, ucapan yang tadi ucapan ini, lagi tunggu-tunggu, lagi mengharapkan tercapai beribadah. Wa inni ahmaduka, selama ini aku mujimu, wa asyuruka bersyukur kepadamu, wa abuduka menyembah kepadaku min zamanin kaza wa kaza, dari zaman atu sampai zaman saya udah capek bener. Jadi dia disambut mesra dia. Omongan tersebut ini nih gua tunggu udah gua denger
Bagaimana? Itu orang bodoh. Basara mukhtian, maka jadilah orang tersebut salah besar. Wa kafirun, bahkan langsung jadi kafir, dijahli dengan kebodohan. Tuh bahaya orang bodoh. Dia apa dia? Mengakui Tuhan, tadi itu benar yang mengakui Tuhan. Allah, kayak Muhammad Sodek, aku nabi, kan jadi begitu. Itu orang bodoh namanya. Dalam fisika wahyu padanya. Pada sendiri ya benar. Yang namanya wahyu segala apa yang hanya kepada Nabi dan Nabi terakhir Rasulullah udah nggak lagi turunin wahyu. Gurunya tahu dia begitu. Kalau orang yang berilmu, ya nggak? Iya, walaupun benar buat dia baca Nabi, wah gila lu, nggak ada Nabi lagi kan guru kita, oke. Walaupun benar buat kedengeran nih, ya wahyu atau mau jadi Nabi gitu. Bisikan tersebut, mau dia mengedarkan dia mau saya dapat wahyu dari Gunung Sindur, nggak bakalan. Karena bodoh itu jadi kafir gitu, bodoh. Banyak apa Nabi Tugimin segala macam ya. Macam-macam kan itu orang bodoh, kayak gitu sifatannya. Ya, kalau orang pintar model cinta nama-nama Sultan Al-Syekh Abdul Qadir Jailani. Apalagi sudah model menjelas ibadahnya dengan ilmu dengan ininya pantas dari jin juga mampu mengapa sebutnya menipu itu untuk menipu ya ternyata nggak berarti karena dengan ilmu. Nah, orang bodoh mah udah sekarang lo jadi nabi kan langsung baik. Iya, memproklamasikan deh gitu. Tuh kayak gitu. Jadi wa kafirun bijahlihi, jadi kafir ya dengan kebodohan. Nah, kemudian mana? Summa dhahaba ahad minhum ilal alim, ulama tadi dia terus lagi ya pergi berangkat kepada apa ilal alim al fasik. Nah, alim dia orang berilmu tapi fasik. Mana bukti fasiknya? Fahija huwa yashrabul khamr, dia lagi sedang minum arak. Wih, luar biasa. Mabok lah. Nah itu. Ya, faqala, maka di situ ngomonglah suara. Ya abdi, ya itqi minni. Ya, itqi minni wa anna rabbuk. Itqi, merdekakan ya kalian minni dengan sabab wa anna rabbuk, merdekakan artinya bebaskan dengan apa kau dariku ya wa anna rabbuk, tahuilah bahwa aku adalah Tuhanmu. Bahasa ini kedengaran dirinya bahasanya ustur dan bak akan aku tutupi ya astur dan bak aku tutupi dosanya wa anta la tastahi, dan kamu la tastahi minni, tidak ya merasa malu, jangan merasa malu terhadapku. Fa ini dan aku ini uridu berharap an ahlataka untuk merusakmu. Artinya apa dalam bahasa tersebut, dalam omongan tersebut orang tersebut itu ya membebaskan kepada apa saja yang kamu perbuat karena tidak ada batasan ya dengan orang-orang yang seperti kamu, orang alim tahu dalam ininya. Udah dengan karena kealiman, dari kealiman itulah tidak ada permasalahan dengan Tuhanmu. Iya, mau ngapain merdekakan. Nah, pasal alim mendengar bahasa yang kurang sesuai dengan apa keilmuannya, ya ngaku Tuhan tapi membebaskan untuk berbuat apa baik. Maka dia pasal seret, dia udah mau dulu ya membawa pedang, iya. Wah, bawa pedang deh. Alil pasek saya pahu langsung aja ya, saya pahu dibuka pedang apa? Oh, sebutnya pedang naga puspa. Orang aja memakannya dari kedengaran suara dari mana nih? Dia kedengaran hawar-hawar di luar. Ya di tempat dia minum-minum langsung yang pedang cari mana orangnya yang ngomong tadi kurang ajar. Waqala ya mal'un. Wah, gitu. Orang yang terkutuk, anta la ta'lam rabbak, kamu tidak tahu siapa Tuhanmu. Wah, ngaku-ngaku Tuhan, merintahkan ngaku Tuhan, merintahkan ini atas apa? Anta la ta'lam rabbak, kamu tidak tahu Tuhan.
Ya, fa inni alimun rabbak. Sini, datang mari akan aku tahu siapa Tuhan sebenarnya. Wow. Al-alim. Papir dari kalkotin. Waduh, itu yang alim tadi itu udah buru-buru. Kabur ya. Dia takut dong. Ya, benar ini benar. Itu orang alim. Jadi dia Pak Alina. Jadi dari itu ya, maka dia tahu ya Pak alim dari ke syaraf alim wahid. Gitu loh. Tahulah bahwa keputusannya, tahu kemuliaan yang di apa dengan ilmu itu lebih mulia daripada orang yang jahil walaupun tukang ibadah. Tapi jangan dipakai patokan dari dia. Meskipun dalam membaca ilmu tasawuf ini ya jangan dipakai pegangan walaupun ya paseknya masih mulia. Jadi niatnya ke bawah. Sebaik-baik manusia itu ya orang yang beribadah harapan apa akhirat adalah melihat yang lebih atas, lebih mulia. Nah, jangan melihat ke bawah. Kalau urusan duniawi, sebaik orang tersebut adalah orang yang melihat di bawahnya. Iya. Jadi apa? Jadi jangan ambisi yang menjadikan satu pegangan dalam dunia. Gitu. Minta doanya bi, waktu azan barusan meninggal. Berdua. Iya udah sakit ya. Mudahan ya berdua dari ini ya dengan barusan ya beritanya. Allah subhanahu wa ta'ala dalam husnul khatimah dalam dosanya melapangkan kuburnya menempatkan sisinya dan Allah menjadikan Al-Fatihah. Berangkatnya lengkap besok ya. Jauh banget kami kasih jauh ya. Nah itu wala maisaqara anna wala hal ya pastinya menjadikan satu ketetapan bahwasanya hal ya perilaku wasyan kelakuan perilaku bahasa Buddha sampah ya kita atau kinerja kita la Buddha mesti abdi kepada seorang hamba min huma dari adanya ilmu dan ibadah jami'an disatukan. Wal ilmu aula, ilmu itu lebih utama, ay afdal, lebih utama, hak, lebih hak kita didahulukan min ghairihi daripada yang lain. La mahalata, udah nggak ada tempat ya untuk perbedaan itu, untuk tidak seperti itu. Ya, li'annahu al-aslu karena memang ilmu adalah asal. Wali annahu dalil bahwasanya juga ilmu itu adalah dalil petunjuk ilmu wasil jadi wasilah bil hidayah dapatnya hidayah seseorang ya wal amal sedangkan amal tabi'ahu itu mengikuti sebelum sesudahnya tamamuhu ya mana yulhimuhu su'ada wa yuharrimul asya dengan ilmu insyaallah akan menjanjikan ya kepada orang-orang menjadikan dengan kemuliaan dengan kebahagiaan ya wa yuharrimul asya akan terhalang daripada penderitaan ya itu kesulitan wa hakaja rawu Abu Nu'aim fil Hilyah wa Abu Talib al-Makki fil Qus wal Khatib wa Ibnu al-Qayyim wa ghairihim mawqufan Warawahu Abu Naim fil Ma'jam wa Ibni Abdul Bari kama taqaddam marfu'an dan hadis yang tadi itu ada yang mengatakan maufu ada yang mengatakan marfu maqala fi akhir bahwa hadis hasan ada hadis hasan ya walakin laisa lahu isnadu qawiyyin ya cuman sanadnya tidak kuat wa inna masara ilmu aslan matbu'an sesungguhnya dijadikanlah ilmu sebagai asal, fondasi, dasar, matbu'an ya yang mesti diikuti menjadi pengikut ya matbu'an
yalzimuka, yang mana wajib pada kamu takdimuhu, mendahulukannya ilmu ala ibadah daripada ibadah, li amrain, dengan dua perkara. Mana ahaduhuma, ilmu dahulukan sebelum ibadah. Jadi ibadah harus didahului dengan ilmu, ilmunya harus kita pahami. Ahaduhuma mana tujuannya? Litahassulalakal ibadah, supaya hasil yang bagi kamu itu melakukan ibadah. Jadi ibadah itu suatu harapan pekerjaan yang mana pekerjaan itu bisa ada hasilnya. Wa tusallimu laka, ya, dan menjadikan keselamatan, ya, laka bagi kamu, min ghairi afah, tidak menemukan kerusakan atau tidak diterima dalam ilmu. Karena dengan ilmu. Fa'innaka, maka sungguhnya awalan, pertama sekali, wajib alaika buat kamu, anta'rifal ma'bud. Sebelum ibadah itu kita harus tahu dulu siapa yang diibadahinya, gitu. Nah, bi asma'ihi, dengan nama-namanya, wa sifatihi, dengan sifat-sifatnya. Coba aja kita lihat. Allahu Akbar. Dalam hati dengan syariat kita niat untuk sholat, ya, dan sholat tersebut untuk ibadah. Nah, ibadah yang disebut hanya kepada Allah, Allahnya kenal belum? Nah, gitu. Itu masalahnya. Anta'rifal ma'bud, pertama kita ibadah harus mengetahui siapa yang diibadahinya, ya, namanya, sifatnya, gitu. Mana namanya? Allah, nama Allah. Sifatnya mana? Sifat 20 gambarkan sama kita. Wujud dan bako, mukhalafatul hawadisi, yang binarsi, wahdaniyat, kudrat, iradat. Panjang. Gambar enggak? Bisa sama kita. Ahadiyah. Sifatnya zatnya ahad. Kemudian apa? Somadiyah dalam ini. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Sifat membawa semuanya. Penciptaannya somad. Kekuasaannya adalah somadiyah. Ada lagi ilahiyah, ilahi zat, ya, yang diibadahi. Kemudian sebenarnya rububiyah, sang pencipta, penciptaannya. Kalau kita nggak hafal sifat 20, gambarkan aja ahad, qul huwallahu ahad, Allahus samad, dan jadi dalam mulut dalam yaqulahu kufuwan ahad. Itu sedang bertauhid kita, mengenalkan diri kita kepada Allah Subhanahu, kita mengenalkan Allah, mengenal Allah. Suma ta'budu, baru kita ibadah. Ntar kita belajar tauhid, gitu ya, supaya benar kita kenal dengan Allah. Wa kaifa ta'budu, bagaimana disebut ibadah? Man, orang, la ta'rifu, orang yang enggak pernah tahu siapa yang diibadahi. Banyak lah itu orang. Banyak. Mana? Dengan bi asma'ihi, tidak kenal nama-namanya yang 100. Ya, namanya yang 100 itu. Namakan, kan itu bukan setelah Allah itu banyak nama Allah. Yang hafal, yang enggak ya udah satu persatu kita sedikit-sedikit ketika nemu apa ini nama Allah. Wasifati dzatihi, dan sifat dari zatnya, ya, sifat 20 Allah wujud tidak apa mukhalafatil hawadisi, qiyamu bi nafsi wahdaniyat qudrat iradat ilmu hayat sama basar salam qadiran muridan aliman hayyan samian basiran mutakalliman. Dalam sifat itu terbagi sifat wujud, disebut nafsiyah, ada salafiyah, sama ma'nawiyah, gitu, ya. Sifatnya 20, sifat yang wajib oleh Allah 20, sifat yang mustahil 20, mustahil 6, 150, ya. Rasulullah punya sifat juga, yaitu 4 yang wajib, mustahil yang 4, kemudian menang 15, jadi 55. Tauhid kita tanamkan dalam akidah, keyakinan kita, baru kita kenal Allah. Wa antarifa sini mayajibu lahu min sifatin. Ini makanya hukumnya wajib, ya, wajib untuk mengetahui pada sifat-sifat Allah, mayajuju wa mayastahilu fi ni'atihi, dalam sifat-sifatnya. Wa parubama ta'taqidu bi, ketika kita tingkat kita di dalamnya mengetikadkan kepada Allah yang disembah, wa fi sifatihi, dan sifat-sifatnya Allah syai'an munkaron inda jamil basair, ya, dan itu enggak boleh terselit sedikit pun ada, ya, kegiatan ibadah yang selain hanya kepada Allah. Ada, pokoknya kita ibadah yang mintanya kepada selain Allah,
ya sifat-sifat yang tidak pantas dilayak bagi sifatnya Allah gitu. Itu jangan terselip. Ini pentingnya ketauhidan. Wal iyad billah, mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah daripada Amin ya Allah. mana mimma yukhaliful i'tiqad, yang mana akan sulaya akan berbeda daripada i'tiqad yang benar. Fatakunu ibadatuka abana. Ketika kita ada terselip atau dalam ibadah dia mengibadahi kepada zat Allahnya pada Allah, tapi apa sifat-sifatannya melenceng. Jadi tingkat kita melenceng daripada tingkat yang benar. Fatakun ibadatuka haba'an mansura, itu ibadahnya nol seperti debu yang diaur-aur itu. Ini ya, ini kita dalam ini nanti akan menerangkan tentang bagaimana kita itu beriktikad ya. Dalam sedikit-sedikit kita tahu tentang ilmu tauhid ya, tauhid baru fikih kemudian tasawuf, insya Allah supaya benar-benar terbimbing ibadah kita ini ya sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ayah, ya Allah kita doakan juga ya, kita doa ya. Sama kondisi ya tadi dengar kondisinya apa drop lagi katanya ya. Mudah-mudahan semuanya segalanya urusan Allah ya, kita ya akan bisa bermohon dan berdoa yang terbaik. Mudah-mudahan guru ya Allah Omar dapat disebut Amin ya Allah. Ya menjadi kepada pelakunya untuk bidang Allah Subhanahu wa taala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أعلم Ada. ya.